Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di pertemuan kuliah komunikasi bisnis dengan tema penulisan resume dan surat lamaran kerja. Jadi ketika kita akan lulus kemudian memasuki dunia kerja, kita harus menulis resume dan surat lamaran kerja. Apa tujuan penulisan resume? Resume ini bertujuan agar si pemberi kerja mengetahui apa saja keterampilan yang kita miliki, apa saja kualifikasi yang kita miliki, apakah kualifikasi tersebut cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan. Jadi, jangan lupa ketika kita menulis resume, yang dituliskan di dalam resume adalah pendidikan, keterampilan, kemudian sifat atau kepribadian, prestasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita inginkan atau posisi pekerjaan yang kita lamar. Jangan lupa pengalaman-pengalaman kerja kita juga kita sampaikan di dalam resume seperti itu. Dalam penulisan resume ada persiapan menulis resume, kemudian rencana pengorganisasian, kemudian masalah dalam membuat resume. Kemudian ketika kita akan mencatatkan surat lamaran kerja, kita akan melihat paragraf pembuka, paragraf pertengahan, penutup, kemudian tips untuk pelamar kerja. Nah, jangan lupa ketika kita menulis resume, kita perlu menganalisis diri. Kenapa kita perlu menganalisis diri? Hal ini ada kaitannya dengan pekerjaan yang kita lamar. Apakah kepribadian kita sesuai dengan posisi yang kita lamar? Seperti itu. Nah, tujuannya apa kita analisis diri kita? Tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan karir yang kita inginkan. Jadi, kepribadian tertentu apakah cocok dengan pekerjaan tertentu seperti itu, apakah ketika kita bekerja di posisi tersebut, karir kita bisa menanjak dengan baik. Nah, jadi kepribadian-kepribadian tertentu tentu cocok pada pekerjaan tertentu pula. Kemudian ketika hal itu sangat cocok, hasilnya akan membuat karir kita akan naik dengan baik seperti itu. Yang perlu kita analisis terkait dengan diri kita, apakah kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jika kita bisa berkomunikasi dengan baik, tentu pekerjaan yang kita pilih di pemasaran, kemudian customer service, kemudian sebagai PR, public relation, kemudian bagian yang berhubungan dengan perusahaan lain terkait dengan negosiasi seperti dan lain sebagainya. Kemudian apakah kita orang yang energi atau tidak? Kita juga perlu memperhatikan apa bidang yang kita unggulkan, apakah kita unggul, bisa juga kita melihatnya apakah kita unggul di keuangan, kemudian di pemasaran, apakah kita unggul di SDM atau di operasi, seperti itu. Atau bisa juga kita lebih spesifik, apakah kita ahli dalam menganalisis data, apakah kita ahli dalam keahlian tertentu yang memang kita memiliki keunggulannya. Misalnya desain grafis, videografi, seperti itu, fotografi. Terserah kita mana keterampilan kita yang mau kita tampilkan seperti itu ketika menulis resume. Yang tentu keterampilan tersebut yang memang kita kuasai, sangat kuasai. Kemudian apakah kita mudah bergaul seperti itu, apakah kita baik dalam memimpin.
Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan memang keterampilan memimpin yang baik. Ada juga yang tidak perlu seperti itu. Kemudian jika tadi kurang dapat berkomunikasi dengan baik, kemudian kita mungkin lebih introvert seperti itu, mungkin kita lebih cocok misalnya bekerja di back office, bisa jadi dalam uh, pengelolaan data seperti itu. Kemudian misalnya sebagai enumerator atau penilai dari pengajuan kredit dan lain sebagainya yang sifatnya back office, tidak bertemu orang secara langsung. Berikutnya kita perlu menganalisis karir. Nah, tujuannya adalah apakah dalam pekerjaan tersebut, di perusahaan tersebut, karir kita bisa menanjak dengan baik di masa depan, sesuai dengan keinginan kita. Pertama yang perlu kita analisis adalah kecerdasan mana, baik itu kuantitatif, verbal, maupun mekanik, yang paling bermanfaat bagi karir saya. Jadi ketika kita bekerja di posisi tertentu, misalnya pemasaran, kecerdasan mana sih yang paling dibutuhkan ketika kita melakukan pemasaran? Apakah kuantitatif, apakah verbal, apakah mekanik? Ketika kita sebagai penilai kredit seperti itu atau bekerja di perbankan, kecerdasan mana sih di antara ketiga ini yang paling bermanfaat bagi karir kita seperti itu. Kemudian apakah ada efek samping bagi kesehatan saya? Nah, ini tentunya yang paling banyak memikirkan kesehatan itu adalah orang-orang misalnya yang bekerja di pabrik seperti itu, yang mengoperasionalkan alat-alat pabrik seperti itu. Kemudian di tambang seperti itu, di perkebunan. Nah, itu mereka sangat memikirkan kesehatan mereka terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Tentu saja mereka mendapatkan imbalan yang tinggi karena resikonya tinggi. Orang-orang yang bekerja di pertambangan kemudian di perkebunan mendapatkan imbalan yang tinggi karena jauh, kemudian resiko kesehatannya juga tinggi. Kemudian apa pendidikan formal yang menjadi syarat bagi jenjang karir kita? Rata-rata untuk setingkat staf seperti itu pendidikan S1 sudah cukup. Kemudian dulunya ya mungkin diploma masuk, sekarang rata-rata S1. Kemudian jika kita mau langsung misalnya melamar menjadi pengajar seperti itu, mungkin ada syarat pendidikan S2 dan lain sebagainya. Berikutnya, apakah imbalan yang bisa kita dapat selain finansial? Karena kita memikirkan karir, tentu nanti ketika kita mengejar-ngejar karir tersebut, apakah kita mendapatkan manfaat-manfaat lain selain finansial? Karena memang karena kita sudah berusaha keras, kita ingin mendapatkan manfaat lebih seperti itu atau imbalan lebih. Ada yang menginginkan, ya tentu asuransi sebenarnya sudah include ya, jika kita masuk bekerja itu asuransi sudah masuk. Kemudian yang mungkin dipikirkan apakah perusahaan tersebut nanti akan memberikan mobil, kemudian memberikan rumah, apakah memberikan saham dari perusahaannya, sebagian persen, berapa persen dari saham perusahaannya, dan lain sebagainya. Kemudian apakah pekerjaan yang kita lakukan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi? Jika ya, maka kita harus mengantisipasi apakah pekerjaan kita tergerus dengan kemajuan teknologi. Jadi kita ketika bekerja di sebuah perusahaan tersebut sebenarnya mampu bertahan nggak sih ketika teknologi sudah maju seperti itu. Misalnya kita masih melakukan
pekerjaan secara manual. Nanti jika kita perkembangan zaman berkembang menggunakan teknologi, apakah perusahaan kita masih bisa sustain? Apakah di masa depan pekerjaan saya mempunyai daya saing yang tinggi? Artinya pekerjaan yang saya minati juga diminati oleh banyak orang. Sehingga kita tentu perlu berkompetisi, perlu effort lebih untuk mengejar karir yang kita inginkan. Kemudian kita harus menganalisis pekerjaan. Nah, secara umum lulusan mahasiswa belum mempunyai pengalaman dalam bekerja, rata-rata belum punya pengalaman bekerja. Namun ketika kita menulis dalam resume, kita bisa memasukkan di pengalaman kerjanya ini misalnya pengalaman berorganisasi, kemudian pengalaman magang, nah itu bisa dimasukkan ke dalam resume seperti itu. Kemudian bisa pengalaman magang di perusahaan, kemudian bisa pengalaman bekerja di koperasi mahasiswa seperti itu. Bisa jadi kita pengalaman membuka usaha, itu bisa kita masukkan dalam resume. Kenapa? Karena itu adalah upaya kita untuk menarik si pemberi kerja bahwa kita sebenarnya seminimal-minimalnya telah mampu untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Nah, pada tahap-tahap awal masuk kerja biasanya perusahaan menyediakan program orientasi. Jadi sebelum menyusun resume kita harus menjawab pertanyaan apa saja tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang kita inginkan, pekerjaan yang kita inginkan. Kemudian kita juga harus mengetahui apakah karakteristik pribadi kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Jadi ketika kita punya karakter yang tidak suka yang monoton, pekerjaan yang monoton, tidak suka pekerjaan yang terlalu berdiam diri di satu tempat yang terlalu lama. Nah, tidak cocok kita bekerja misalnya di pabrik. Nah, karena di pabrik kan kita harus tahan mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali seperti itu. Nah, lebih baik jika kita orangnya tipenya senang bertemu orang lain, menyukai tantangan seperti itu, ya lebih baik misalnya pemasaran seperti itu. Kemudian apakah latar belakang pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk sebuah posisi? Nah, ini harus disesuaikan. Kalau kita lulusan S1 atau lulusan SMA, lulusan S1 kita bilang, jangan kita melamar di posisi pekerjaan yang membutuhkan latar belakang pendidikan SMA, tentu saja tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, kalau kita lulusan D3, misalnya diploma, dan dibutuhkan oleh perusahaan lulusan S1, tentu juga tidak diterima oleh perusahaan. Apakah pengalaman saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Nah, ini juga penting kita sampaikan dalam resume. Apakah pengalaman pekerjaan kita sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar? Jangan semua kita masukkan pengalaman. Misalnya pengalaman di SDM, seperti itu. Semuanya kita sampaikan. Tapi kita melamar di posisi keuangan atau akuntansi, seperti itu. Akuntan, nah itu tentu tidak berhubungan. Peluang lulusnya lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, dalam perencanaan resume kita harus merencanakan tujuan karir, apa yang kita pilih, pekerjaannya, operator, tenaga penjual, manajer, dan lain-lain. Kemudian informasi pribadi kita harus masukkan, nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan yang dikuasai, kepribadian, dan lain sebagainya. Kemudian referensi. Referensi adalah rekomendasi, baik itu misalnya dari atasan kita di perusahaan sebelumnya, seperti itu. Nah, biasanya dalam tujuan karir ada, kalau misalnya lulusan S1 ada yang tingkat staf, kemudian ada yang berusaha untuk di
level manajemen. Nah, itu biasanya dalam job posting itu yang disampaikan judulnya atau posisi yang diterima adalah manajemen trainee seperti itu. Nah, itu tentu tidak hanya di level staff, tidak di level teknis, tapi kita bekerja di posisi manajemen seperti itu. Jadi ambil nanti di job posting, jika lihat di postingan pekerjaan itu cari yang manajemen training. Nah, itu kalian bisa daftar di situ. Kemudian di misalnya ODP, Organizational Development Program. Nah, itu adalah orang-orang yang ditujukan di posisi-posisi penting di perusahaan nanti. Nah, itu adalah program-program dari perusahaan yang bertujuan untuk mencari talent-talent yang baik. Tentu saja saingannya juga cukup berat di ODP dan manajemen training seperti itu. Kita harus dalam buat resume harus menekankan pada kompatibilitas, kesesuaian kualifikasi dengan prospektif persyaratan kerja. Kemudian tujuan kerja harus menyatakan dengan jelas posisi apa yang kita inginkan, informasi pribadi, baik itu kekurangan dan kelebihan, kita paparkan sebaiknya yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan. Kemudian referensi kita cantumkan seseorang yang sangat kita kenal. Berikutnya dalam pengorganisasian resume, pertama ada kronologis. Kronologis itu adalah terkait dengan waktu, misalnya SD kapan, SMP kapan, SMA kapan, kemudian S1 kapan, seperti itu. Kemudian pengalaman dari tahun 2019 sampai 2020 bekerja di mana, seperti itu. 2001 sampai 2022 bekerja di mana, seperti itu. Kemudian yang sifatnya fungsional. Berdasarkan fungsi-fungsi dalam organisasi, kita telah bekerja di SDM di perusahaan apa, seperti itu. Kemudian ada resume kombinasi. Kombinasi antara kronologis dan fungsional. Berikutnya, dalam membuat resume ada masalah-masalah tertentu. Misalnya, terlalu panjang dan tidak tegas. Resume itu sebenarnya singkat, padat, dan biasanya hanya satu lembar saja. Kemudian resume dibuat secara singkat, terkait data informasi yang cukup bagi membaca dan melakukan penelaahan lebih dalam. Maksud saya resume tidak dalam satu lembar, yang satu lembar itu nanti surat lamaran pekerjaan. Resume poin-poinnya to the point saja, tahunnya, terus kita bekerja di posisi apa, seperti itu. Kita tidak menjelaskan dalam pekerjaan itu kita mendapatkan prestasi apa, terus seperti menceritakan narasi itu tidak perlu seperti itu. Kemudian format penulisan resume kurang baik, kurang menarik, tidak konsisten, tidak memperhatikan tanda baca, kemudian menggunakan kalimat yang kompleks, banyak kesalahan ketik, seperti itu. Berikutnya dalam membuat surat lamaran pekerja. Kita harus membuat paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berisi rangkuman, yaitu kualifikasi yang kita miliki, relevansi dengan jabatan, kemudian kita menjelaskan kualifikasi tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan karena sesuai kualifikasi yang kita miliki dengan jabatan yang kita lamar, seperti itu. Terkait dengan pengalaman, seperti itu, pengalaman yang kita miliki, apakah memiliki kesesuaian dengan jabatan yang kita lamar. Kemudian kita tulis nama. Ini bukan nama seseorang yang sudah kita kenal atau seorang yang menyarankan pelamar untuk melamar di perusahaan. Nah, itu biasanya di close recruitment bisa kita cantumkan nama orang yang kita kenal dari perusahaan yang kita lamar pekerjaannya. Kemudian kita sampaikan juga sumber publikasi.
Apakah kita mendapatkan informasi lamaran pekerjaannya dari surat kabar, majalah, radio, kemudian dari job fair, apakah dari teman, apakah dari website seperti itu. Kemudian cuplikan berita, mengambil cuplikan berita dari media massa menunjukkan bahwa perusahaan sedang merencanakan perluasan. Paragraf pertengahan diisi dengan pendidikan, kemudian pengalaman kerja, kemudian kita sampaikan sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Nah, kalau di sini kita baru ceritakan pendidikan kita, apa pendidikan yang kita ambil itu relevan dengan pekerjaan. Karena manajemen kita lulus, bahwa kita sampaikan bahwa kita lulus S1 manajemen di universitas apa gitu. Nah, itu ketika kita menyampaikan universitas apa ya penting juga bagi perusahaan. Kemudian pengalaman kerja, kemudian sikap minat, aktivitas, dan kualitas. Nah, di sini kita bisa sampaikan bahwa kita terampil dalam mengoperasionalkan apa seperti itu. Kita sampaikan hobi kita apa yang berkaitan dengan apakah itu mendukung kinerja dari perusahaan. Kemudian di paragraf penutup kita sampaikan bahwa kita menginginkan pekerjaan tersebut. Kita tunjukkan kualifikasi, mencari perhatian, dan bukti yang dapat mendorong. Seperti itu. Nah, ini tips-tips untuk pelamar. Bisa kalian lihat, ini kualifikasi sesuai dengan posisi, membangkitkan minat dari resume yang kita sampaikan, kemudian sampaikan hal-hal positif, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Jangan asal-asalan di map bekas misalnya kita masukkan atau amplop bekas untuk mengirim surat lamaran kerja. Harus yang baik. Kemudian dalam ngeprint resumenya bikin yang berwarna, seperti kertas yang baik seperti itu. Ini dalam menulis surat dan sudut pandang baca bukan penulis. Ini kan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lain. Perlu dihindari ketika menulis adalah melamar di luar kemampuan. Jangan melamar di luar kemampuan. Misalnya kita baru fresh graduate, kita melamar jadi manajer, itu nggak bisa ya. Manajer itu perlu pengalaman kerja, kemudian mengirim surat lamaran, kerja hasil fotokopi, jangan pakai fotokopi, surat lamaran itu harus di print supaya baik, supaya kelihatan baik. Kemudian kita sampaikan kesanggupan menerima pekerjaan apa saja, menghindari kata-kata berlebihan tidak baik juga, meminta belas kasihan juga tidak baik, mempermasalahkan gaji tidak baik, memberi komentar langsung tentang karakter pribadi juga tidak baik. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan minggu ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kuliah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.